Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk seluruh anggota Jemaat GKI Pakuwon. Hari ini adalah kebaktian pertama diadakan rekaman di gedung gereja hari Minggu 4 Oktober 2020. Kebaktian hari ini akan dilayani oleh Pendeta Yerusa Maria Agustini. Minggu depan, tanggal 11 Oktober 2020 akan diadakan kebaktian live recording dari gereja pertama kalinya dan akan dilayani oleh Pendeta Purboyo S dengan tema mendengarkan Tuhan. Pengumuman tentang bulan keluarga, di bulan Oktober ini kami mengadakan bulan keluarga mulai tanggal 4 sampai tanggal 25 Oktober, seperti bisa jemaat lihat di screen TV masing-masing. Hari ini dengan tema keluarga bagai kebun anggur, lalu tanggal 11 mendengarkan Tuhan, tanggal 18 semua untuk Allah, dan tanggal 25 dengan tema melatih cinta. Di tanggal 25 juga akan diadakan perjamuan kudus. Informasi mengenai perjamuan kudus akan disampaikan pada minggu-minggu berikutnya. Ibadah doa malam setiap hari Sabtu jam 7 malam dalam bulan Oktober ini akan diisi oleh 4 pilar: pujian, pengakuan dosa, pengucapan syukur, dan permohonan, serta akan ada talk show oleh Pendeta Maria, Pak Ayub, Saudara Sabiani, dan Saudari Weber. Pengumuman berikutnya adalah mengenai ibadah tengah minggu. Yang pertama kali adalah hari Rabu tanggal 7 Oktober dengan tema Kesatuan sebagai Bukti Kehadiran Allah. Kami mengundang seluruh jemaat untuk mengikuti ibadah tengah minggu bersama-sama. Begitu juga yang akan diadakan serangkaian pada tanggal 14, 21, dan 28 Oktober. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita mengambil saat teduh pribadi. Hari ini kita bersekutu bersama memasuki masa bulan keluarga, masa di mana kita mengingat bahwa keluarga kita telah dipelihara oleh Tuhan bagai benih tanaman. Lewat pemeliharaannya, Tuhan menginginkan kita bertumbuh dan berbuah. Marilah kita memasuki ibadah dengan menyatakan apa yang dikatakan Mazmur 128 ayat 1-3. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Mari kita angkat pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan.
Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Pembukaan bulan keluarga ini mengangkat tema keluarga bagai kebun anggur. Melalui ibadah kita disadarkan bahwa keluarga adalah kebun anggur Allah dan kita harus memenuhi harapan Tuhan atas kebun anggurnya, yaitu saling menumbuhkan setiap anggota keluarga kita. Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama menundukkan hati di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Mari kita berdoa. Begitu besar kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Pemeliharaanmu setiap hari atas keluarga kami. Namun kami menyadari betapa sering kami dalam laku hidup kami mengecewakan Engkau dengan tidak menghasilkan buah-buah kehidupan seperti yang Engkau inginkan. Seringkali kata-kata kami, tingkah laku kami justru mematahkan semangat dari anggota keluarga kami sendiri, dari orang-orang yang dekat dengan kami, dari orang-orang yang kami cintai dan kasihi. Sehingga kami tidak menumbuhkan satu dengan yang lain. Ampunkanlah kami jika seringkali dari tutur kata, tingkah laku, pikiran kami tidak berbuah manis. Seringkali hidup kami terasa begitu asam akan segala laku kehidupan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon pengampunan-Mu atas seluruh kehidupan kami. Dan berikanlah keluarga-keluarga kami kesempatan untuk membangun relasi yang baik kembali, kasih yang mula-mula, sehingga kami boleh menjadi keluarga-keluarga yang menghasilkan buah yang manis, buah yang lebat, yang berkenan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam Kristus engkau diampuni. Di dalam Kristus engkau juga diampuni. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu. Seperti yang memang kamu lakukan. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus.
Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama kembali bersandar kepada firman Tuhan yang akan menjadi pandu, penuntun keluarga-keluarga Kristen mengenal dan hidup di dalam Tuhan dan merasakan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita lebih dalam lagi. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan memohon pimpinan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, pemelihara kami bersyukur karena kesetiaan-Mu tidak pernah habis-habisnya, senantiasa hadir di dalam penyertaan-Mu atas keluarga kami. Di tengah-tengah masa yang sulit sekalipun, Engkau beserta dengan kami. Pada kesempatan ini kami kembali mau menundukkan hati dan pikiran kami, menyerahkan kehidupan kami untuk terus dibaharui oleh setiap perkataan dan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami untuk mengisi relung-relung hati kami yang paling dalam, memberikan kami pemahaman akan kebenaran firman untuk kami berlakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami boleh hidup sebagai keluarga-keluarga sesuai dengan apa yang Engkau harapkan. Kami boleh bertumbuh dari hari ke hari menjadi keluarga-keluarga yang berbuah manis dan lebat, memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Demikian. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya
kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah firman Tuhan, maka yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, tentu tidak berlebihan jika seorang pemilik sawah atau seorang petani yang sudah bekerja keras, membajak sawahnya, menanam padi, menyiapkan sistem irigasi yang baik, memberi pupuk dan begitu rajin menyiangi sawahnya, kemudian mengharapkan panen yang baik. Demikian juga dengan seorang pemilik kebun anggur. Tentu tidak berlebihan jika seorang pemilik kebun anggur yang sudah mencangkul kebunnya, membuang batu-batu atau membersihkan kebunnya dari batu-batu, menanami kebunnya dengan pokok anggur pilihan, mendirikan juga menara jaga atau menara pengawas, dan menggali lubang tempat memeras anggur atau membuat pemeras anggur. Kemudian mengharapkan buah anggur yang baik, buah anggur yang manis. Bapak Ibu saudara, sejatinya hubungan Allah dengan bangsa Israel itu digambarkan bagaikan pemilik dengan kebun anggur. Kita semua bagaikan kebun anggur yang dimiliki Allah pada masa kini, pada zaman ini. Lalu apa sejatinya yang diharapkan Allah dari kita sebagai kebun anggur? Yang pertama adalah sebagai kebun anggur Allah mengharapkan keluarga kita menghasilkan buah yang baik, buah yang manis, seperti yang dituliskan di dalam ayat yang kedua dan ayat yang keempat demikian. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur, lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Bapak Ibu saudara, kebun anggur ini menggambarkan kondisi umat Allah pada saat itu ketika Yesaya melayani pada tahun 740 sebelum Masehi. Kerajaan Israel pada waktu itu di bagian utara masih ada. Bahkan kerajaan itu sedang mengalami masa kemakmuran, masa kesejahteraan. Namun kesejahteraan dan kemakmuran itu sayangnya disertai dengan kemerosotan akhlak, ketidakadilan, dan pemerasan dari pihak kalangan atas terhadap rakyat kecil yang saat itu begitu merajalela. Oleh karena itu di mata Allah, Israel telah benar-benar gagal untuk mendemonstrasikan iman mereka. Jika kita perhatikan kembali kisah tentang kebun anggur tadi, sebenarnya
kebun anggur itu mampu menghasilkan buah yang manis. Namun mereka gagal memberikan buah seturut dengan potensi yang ada dalam dirinya. Oleh karena itu, syair cinta yang Yesaya nyanyikan sebenarnya adalah syair cinta Allah sendiri yang begitu merasa dikecewakan oleh umatnya. Bapak Saudara bisa lihat, cinta Allah itu begitu total, seperti yang diumpamakan dalam tindakan pemilik kebun anggur ini. Ada 5 kata kerja yang bisa kita lihat untuk menggambarkan apa saja yang sudah dilakukan Allah terhadap kebun anggurnya itu. Yang pertama adalah mencangkul. Yang kedua adalah membuang batu-batunya atau membersihkannya dari batu-batu. Yang ketiga, menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Yang keempat, mendirikan menara jaga, menara pengawas di tengah-tengahnya. Dan yang kelima, menggali lubang, tempat memeras anggur atau membuat pemerasan anggur. Bapak Saudara, penulis kitab Yesaya ini mencatat bahwa kebun anggur itu bahkan terletak di lereng bukit yang demikian subur. Hal ini berarti bahwa pemilik kebun anggur itu tidak perlu lagi memberi pupuk karena unsur hara dan zat-zat yang dibutuhkan tanaman tersedia berlimpah di lereng bukit itu. Tidak ada alasan bagi pemilik kebun anggur untuk khawatir kalau kebun anggurnya ini merana. Sebab lahan di mana kebun anggur ini berada memang adalah lahan yang begitu subur. Pemilik kebun anggur itu juga mencangkul lahan itu. Selain memasukkan udara ke dalam tanah, upaya pencangkulan itu bertujuan juga untuk menggemburkan tanahnya. Penggemburan itu akan memudahkan rambut-rambut akar itu dapat menghisap air dan hara, zat-zat yang dibutuhkan sebuah tanaman dari dalam tanah. Batu-batu bahkan sudah dibuang dan harus dibuang agar sistem perakaran itu dapat tumbuh dengan baik. Bibitnya pun dikatakan bahwa yang ditanam adalah bibit pilihan, bukan bibit yang biasa. Bibitnya adalah bibit pokok anggur pilihan dan bibit unggul. Sejatinya merupakan faktor yang menentukan keberhasilan dari usaha tani ini. Sesubur apapun tanahnya, jika bibitnya biasa, tentulah buahnya pun meskipun nanti berlimpah ya akan biasa juga. Mustahil mengharapkan hasil baik dari bibit yang buruk. Menanam bibit unggul berarti juga menanam sebuah harapan besar. Berarti pula mengharapkan panen yang memuaskan. Oleh karena itu jelaslah dua faktor yang menentukan keberhasilan usaha tani ini sudah benar-benar diusahakan maksimal, yaitu faktor yang pertama lingkungan, faktor yang kedua adalah genetika. Oleh karena itu tidak mengherankan jika sang pemilik kebun langsung dengan semangatnya menggali lubang tempat memeras anggur. Sekali lagi ini menggambarkan keyakinan sang pemilik, keyakinan yang bukan sembarangan keyakinan, tetapi berdasarkan perhitungan logika, berdasarkan perhitungan matematika di atas kertas menunjukkan dia akan memetik buah yang berkualitas, bahkan buah yang memiliki kualitas terbaik.
tetapi hasilnya sungguh mengecewakan. Setelah semua proses yang Allah lakukan, Allah berharap kebunnya ini menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Kebun anggur itu ternyata sangat mengecewakan. Kebun anggur itu tidak menghasilkan buah anggur seperti yang diharapkan Allah, yaitu buah anggur yang baik, yaitu buah anggur yang manis, tetapi justru menghasilkan buah anggur yang jelek, buah anggur yang asam. Meski usaha kasih terbaik sudah Allah karuniakan, namun tetap saja Israel menghasilkan buah yang mengecewakan. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Kita, keluarga-keluarga yang juga adalah kebun anggurnya. Allah mengharapkan setiap keluarga GKI Pakuwon ini menghasilkan buah yang baik, buah yang manis. Menghasilkan buah yang manis itu artinya keberadaan keluarga kita boleh dirasakan menjadi berkat bagi orang lain. Menghasilkan buah yang manis itu berarti keberadaan keluarga kita bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Ketika keluarga lain membicarakan tentang keluarga kita, kira-kira apa yang mereka perbincangkan? Apakah hal-hal yang manis dan sedap didengar? Ketika jemaat lain membicarakan keluarga besar kita GKI Pakuwon, kira-kira apa yang mereka perbincangkan? Apakah hal-hal yang manis, yang sedap didengar? Ketika Allah melihat keluarga kita masing-masing, apa yang Allah lihat? Apakah hal-hal yang manis, hal-hal yang sedap didengar? Ketika Allah melihat keluarga besar GKI Pakuwon, apa yang Allah lihat? Apakah hal-hal yang manis dan sedap didengar? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah mengharapkan keluarga kita menghasilkan buah yang baik, buah yang manis. Oleh karena itu, mari kita berjuang memenuhi apa yang diharapkan Allah, yaitu yang kedua. Sebagai kebun anggur Allah, Allah mengharapkan keluarga kita hidup dalam keadilan dan kebenaran. Di ayat yang ke-7 dikatakan demikian, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Dalam terjemahan yang lain, ayat yang tepat berbunyi demikian. Sebab kebun anggur milik Tuhan semesta alam adalah keluarga Israel, dan orang-orang Yehuda adalah tanaman yang menyenangkan Dia. Dia mencari-cari keadilan tetapi menemukan pertumpahan darah. Dia mengharapkan kebenaran tetapi mendapati tangisan penderitaan. Bapak Ibu Saudara, sebagai umat pilihannya, jelas bahwa Allah ini memiliki harapan yang tinggi. Tetapi antara harapan dan kenyataan yang mereka hasilkan sangatlah berbeda. Kelaliman, keonaran, pertumpahan darah, tangisan penderitaan sesama. Keluarga Israel
tidak menunjukkan kualitas hidup yang sesuai dengan harapan, di mana dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Mereka benar-benar gagal untuk menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Meskipun mereka sudah mengecap, melihat, menyaksikan kebaikan Tuhan atas kehidupan mereka, tetapi mereka tetap saja menjadi bangsa yang tegar tengkuk. Bahkan mereka tega menyakiti hati Tuhan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari firman-Nya. Sehingga hal itu benar-benar menimbulkan murka Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-5 dan ke-6 dikatakan, "Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, dan landa temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan, supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya." Jadi, Bapak Ibu Saudara, karena keluarga Israel ini tidak taat kepada Allah, maka ketidaktaatannya kepada Allah itu mendatangkan hukuman atas mereka. Bila Israel taat kepada Allah bagaikan kebun anggur, maka mereka akan dijaga, mereka akan dipelihara, diusahakan agar aman dan tetap produktif. Namun karena pemberontakannya terhadap Allah, maka Allah sendiri yang menarik tindakan-tindakan kasih-Nya dari mereka. Dan peringatan Allah ini sejatinya berlaku juga bagi kita, keluarga-keluarga masakin. Allah menghendaki kita melakukan keadilan dan kebenaran di dunia ini. Sayangnya kerap kali kita gagal memenuhi harapan Allah tersebut. Jika kita membayangkan bagaimana perasaan Allah, pastilah ia begitu kecewa. Karena itu selama ini kita masih saja ada kesempatan. Karena kita masih punya kesempatan, maka mari Bapak Ibu Saudara, kita berjuang untuk memenuhi harapan Allah dengan menyenangkan hati. Semasa kesempatan itu ada di dalam genggaman tangan kita, marilah kita terus berjuang untuk menyenangkan hatinya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan keluarga kita? Apakah Allah menemukan keadilan atau perilaku adil di tengah keluarga kita? Apakah Allah menemukan hidup benar di dalam dan di tengah keluarga kita? Keadilan dan kebenaran adalah anggur yang baik, anggur yang manis. Sebaliknya kelaliman dan penumpahan darah dan keonaran adalah anggur yang jelek, anggur yang asam. Maka iman kita kepada Allah seharusnya mewujud dalam perilaku adil dan hidup dalam kebenaran. Ketika Allah menantikan keadilan dalam keluarga kita, biarlah Allah menemukan ada di tengah-tengah keluarga kita. Ketika Allah menantikan kebenaran dalam keluarga kita, biarlah Allah juga menemukannya. Hidup adil dan benar adalah buah yang baik, buah yang benar-benar disukai oleh Allah, serta menjadi berkat bagi orang yang menerimanya. Bapak Ibu Saudara, betapa beruntungnya saat ini bahwa sebagian besar dari kita bisa makan makanan yang bersih, makanan yang baru,
makanan yang disajikan di meja makan hangat-hangat, panas-panas dari dapur rumah kita masing-masing. Maka mari kita melihat sebuah film pendek dari Filipina yang berjudul Chicken a la carte. Maka kita akan melihat dan ditunjukkan sisi kehidupan yang lain. Mari kita saksikan bersama. Betapa beruntungnya sebagian besar dari kita, karena kita masih bisa makan. Makanan bersih dan baru yang disajikan hangat-hangat di meja makan dari dapur kita masing-masing. Film pendek dari Filipina yang berjudul Chicken a la carte ini akan menunjukkan sisi kehidupan yang lain. Mari kita saksikan. Yes, ma'am. Ano pong order niyo, ma'am? Isang piso chicken sa Korean spaghetti. For dining or takeout? Takeout. Chicken, please. Film yang mengisahkan seorang bapak yang ceritanya bekerja sebagai cleaning service di sebuah restoran ayam. Bapak itu suka mengambil sisa makanan dari para pengunjung yang tidak habis menghabiskan makanannya. Lalu memilahnya untuk keluarganya dan untuk anak-anak keluarga lain yang kelaparan juga. Lihatlah Bapak Ibu Saudara, mereka hanya mendapatkan makanan sisa yang adalah sampah restoran. Sisa makanan yang tidak habis dari pengunjung restoran. Tetapi betapa Bapak itu tetap punya keadilan dalam hatinya dan melakukan yang benar dalam situasi berat hidupnya. Dia punya semangat berbagi, peduli untuk mengurangi penderitaan anak-anak keluarga lainnya. Mereka sungguh bersyukur
untuk apa yang mereka dapatkan. So I'm sharing it with you. For all the things we know, but every weekend, though I close my eyes, baby, cheers me. Bahkan mereka juga tidak lupa untuk berdoa sebelum makan. Walaupun itu makanan bekas, itu adalah berkat dari Tuhan yang mereka syukuri dan mereka santap dengan begitu nikmatnya. Mari bersama dengan umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat Mari bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat kita memperbarui iman percaya kita dengan menyanyikan pujian KJ 280 1-3 Aku Percaya. Semesta yang mengasihi manusia, aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa menjadi suci di dalamnya. Mari kita menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, penderitaan menjadi sebuah keniscayaan yang tak terhindarkan di tengah-tengah kehidupan kami yang saat ini dilanda pandemi. Kesusahan, kemiskinan, ketelantaran hidup menjadi bagian dari hari-hari kehidupan kami. Tetapi kami bersyukur sebagai keluarga yang adalah kebun anggur Allah telah merasakan pemeliharaan Tuhan dari awal kehidupan kami. Bagaimana Engkau memeliharakan, bagaimana Engkau menjagai kami, bagaimana Engkau selalu ada di tengah suka dan duka, sehat dan sakit, jatuh dan bangun, kumul dan juang hidup kami.
Oleh karena itu ya Bapa, bangkitkanlah rasa keadilan dari dalam hati kami, sehingga kami punya kepedulian untuk meringankan penderitaan orang lain semampu dan sebisa kami. Oleh karena itu, melalui syafaat ini, kami pun rindu mendukung di dalam doa bagi saudara-saudara kami yang saat ini berada di tengah pergumulan. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga Jemaat GKI Pakuwon yang beberapa waktu yang lalu tengah ditinggalkan oleh keluarga yang dikasihi. Mampukan mereka untuk melewati masa-masa duka cita ini dengan terus bersandar dan menyandarkan hidupnya pada pemeliharaan Tuhan senantiasa. Karena masa depan mereka Engkau yang memegang. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini tengah sakit dan mengalami kelemahan tubuh, sehingga tidak dapat beraktivitas seperti semula. Kiranya Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Bagi saudara-saudara kami, keluarga GKI Pakuwon yang saat ini mungkin tengah terpuruk oleh karena situasi dan kondisi kehidupan sehari-hari yang berat yang dijalani. Biarlah iman dan percaya mereka, pengharapan mereka dan kasih mereka kepada Engkau tidak akan pernah terpatahkan oleh situasi apapun dalam kehidupan mereka. Mereka boleh tetap memandang kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan mereka. Kami juga berdoa, khususnya ya Tuhan, untuk situasi dan kondisi rakyat bangsa kami yang saat ini tengah berjuang dengan bahu-membahu untuk melawan COVID-19 ini. Kiranya Tuhan berkati segala upaya dan usaha yang dilakukan untuk mengatasi pandemi ini, sehingga semuanya boleh berhasil oleh karena kuasa dan juga pertolongan tangan Tuhan atas segala sesuatu yang diusahakan dan diupayakan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur jika oleh karena pemeliharaan Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu pada umat-Mu GKI Pakuwon, hari ini kami boleh memulai kembali ibadah kami di gedung gereja kami yang baru. Kiranya Tuhan boleh membangkitkan semangat kami semua untuk boleh tetap memuji, menyembah, dan beribadah kepada-Mu di tengah-tengah kondisi pandemi, dalam situasi online sekalipun. Biarlah kami tetap memberikan yang terbaik yang kami bisa untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati untuk proses finishing gedung gereja baru ini, supaya tangan-tangan yang berkarya dan bekerja adalah tangan-tangan yang Engkau gandeng, tangan-tangan yang bekerja bersama dengan Tuhan untuk boleh menyelesaikan segala sesuatu yang sudah diawali. Terima kasih ya Bapa. Inilah syafaat kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya yang berkata, Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Jemaat bisa melihat melalui layar TV jemaat rekening persembahan GKI Pakuwon untuk kebutuhan umum sehari-hari dan untuk pembangunan gereja
silahkan untuk jemaat memberikan persembahan secara online. Mari bersama-sama kita nyanyikan lagu Kidung Jemaat 302, Ku Beri Persembahan. Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku, dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan menerima persembahan kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat yang Tuhan berikan buat kami. Kiranya melalui persembahan ini nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang kami boleh nikmati di dalam situasi yang sulit ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai pengutusan dan berkat, kita akan menyanyikan lagu PKJ 289, Keluarga Hidup Indah. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya, dalam suka dalam duka kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Maka angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu senantiasa. Amin.